Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfianisa, Alvin, Alia Aisyah, Alia Rizky, Amelia Wati, Andira, dan Aska. Pada video kali ini, kami akan bawakan materi tentang struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem gerak. Berikut adalah rangka bagian tubuh pada manusia. Manusia dapat bergerak aktif karena ada dua alat gerak utama, yaitu otot dan tulang. Alat gerak dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Berikut adalah pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas organ gerak pada manusia. Organ gerak atau alat gerak pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu adalah rangka, dan alat gerak aktif yaitu adalah otot. Pertama kita akan membahas rangka. Rangka itu adalah susunan terstruktur dari tulang-tulang. Rangka memiliki fungsi yaitu menopang tubuh sebagai alat gerak pasif, melindungi organ-organ vital, dan tempat melekatnya otot. Rangka terbagi menjadi 3, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan juga rangka alat gerak. Pertama, saya akan membahas rangka kepala. Rangka kepala terdiri dari tulang mata, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang dahi, dan tulang kepala belakang. Fungsi dari tulang rangka kepala adalah untuk melindungi organ vital seperti mata dan juga otak, dan juga memberi bentuk pada wajah. Terakhir, membantu ketika makan dan juga berbicara. Selanjutnya, rangka badan. Kali ini saya akan membahas tentang tulang belakang dan tulang dada atau tulang rusuk. Pada bagian badan terdapat tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada terdapat berada di tengah-tengah, dan tulang yang memiliki bentuk seperti garis-garis adalah tulang rusuk. Tulang-tulang ini berbentuk seperti sangkar yang dapat melindungi organ-organ penting di tubuh bagian atas, yang meliputi jantung, paru-paru, dan hati. Tulang rusuk terdapat dari 12 pasang, yaitu 7 pasang tulang rusuk pertama. Yang pertama menempel ke tulang belakang dan tulang dada. 3 pasang tulang rusuk berikutnya terhubung ke tulang dada melalui tulang rawan, serta 2 pasang tulang rusuk berakhir menggambarkan tidak terhubung ke tulang dada melalui tulang rusuk di atasnya. Tulang belakang. Anda bisa memiliki tubuh tegak karena ditopang oleh tulang belakang yang menyanggah bagian leher hingga bokong. Tak hanya itu, tulang belakang juga berfungsi untuk melindungi sumsum tulang belakang dan syaraf, menegakkan badan, mencangkok tangan hingga kepala, melekatnya otot dan ruang rusuk. Pada tubuh manusia, tulang belakang terdiri atas 33 ruas tulang yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung atas, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang menjadi 1, dan 4 ruas tulang ekor yang menjadi 1. Selanjutnya, tulang bahu dan tulang panggul.
Penjelasannya, tulang gelang bahu dibentuk oleh tulang belikat dan tulang selangkang. Tulang belikat terdapat di bagian punggung sebelah luar, mempunyai 1 sampai dengan 8 buah tulang iga. Sebelah atasnya mempunyai bagian yang disebut dengan spina scapula yang berukuran besar, berbentuk segitiga, dan juga cenderung pipih, terletak pada ruas tulang belakang dari ruas tulang rusuk. Tulang selangkang berbentuk seperti huruf S berhubungan dengan tulang lengan atas untuk membentuk persendian yang menghasilkan gerak lebih bebas. Ujung yang satu berhubungan dengan tulang dada, sedangkan ujung yang lainnya berhubungan dengan tulang belikat. Fungsi dari tulang gelang bahu yaitu 1. Sebagai tempat mengangkatnya sejumlah otot yang memungkinkan terjadinya gerakan pada sendi. 2. Meneruskan gerakan dari anggota gerak atas menuju ke kerangka tubuh. 3. Sebagai pengganjal untuk menjauhkan anggota gerak atas dari bagian dada supaya lengan dapat bergerak dengan leluasa. Tulang gelang panggul adalah susunan tulang yang menghubungkan bagian tulang belakang dengan bagian tulang tungkai kaki. Bagian tulang ekor dan juga bagian sakrum merupakan bagian dari tulang gelang panggul. Bagian-bagian dari tulang gelang panggul terdiri dari 1. Tulang usus, yaitu kedua bagian kiri dan kanan. Satu di antara bentuknya lebih pipih dan cenderung lebar, seolah melengkung dan menghadap ke perut. 2. Tulang pinggul merupakan sebuah rongga yang dibentuk oleh sambungan antara tulang-tulang panggul. 3. Tulang duduk, bentuknya setengah lingkaran menghadap ke atas. 4. Tulang kemaluan, yaitu tulang yang bercabang 2, yaitu atas dan bawah. Fungsi dari tulang gelang panggul yaitu 1. Untuk penyongkong berat badan bersama-sama dengan ruas tulang belakang. 2. Melindungi dan mendukung organ bawah seperti kandung kemih dan juga organ penyusun sistem reproduksi. 3. Sebagai tempat tumbuhnya janin. Selanjutnya, rangka anggota, gerak atas dan gerak bawah. Nah teman-teman, sekarang saya akan memberikan pengertian tentang rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak dibagi menjadi 2, yaitu rangka anggota gerak atas yaitu tangan, dan rangka anggota gerak bawah yaitu kaki. Nah sekarang mari kita pelajari lebih rinci lagi, dimulai dari rangka gerak atas. Rangka gerak atas atau bisa juga disebut tangan terdiri dari beberapa tulang. Contohnya, tulang lengan, tulang pengumpil di bagian sini, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari. Sekarang rangka anggota gerak bawah atau bisa juga disebut kaki. Seperti halnya dengan rangka anggota gerak atas, rangka anggota gerak bawah juga memiliki beberapa macam tulang. Contohnya, ada tulang paha di bagian sini, tulang dengkul, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki di bagian sini, dan tulang jari-jari kaki. Selanjutnya adalah alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif manusia yaitu otot. Otot adalah suatu jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai penggerak tulang. Fungsi lainnya juga sebagai penggerak organ dalam dan juga mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ciri-ciri otot polos
Dia memiliki bentuk sel gelondong, memiliki satu sel inti di tengah, terdapat di organ dalam, bekerja secara involuntir. Dia juga tidak mudah cepat lelah. Untuk yang selanjutnya sekaligus terakhir adalah otot lurik dan otot jantung. Saya di sini akan menjelaskan fungsi dan ciri dari otot lurik dan otot jantung. Yang pertama adalah otot lurik berfungsi untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, dan otot lurik ini terletak pada rangka dan menempel pada rangka, maka disebut juga dengan otot rangka. Mengapa disebut otot lurik? Dikarenakan ada sisi gelap terang yang saling bersang-seling. Ciri-ciri dari otot lurik adalah berbentuk silindris dengan garis gelap terang, memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi, melekat pada rangka, bekerja atas perintah otak, dan bekerja dengan cepat dan mudah lelah. Yang kedua adalah otot jantung. Dari fungsi otot jantung adalah memompah darah ke seluruh tubuh, dan ciri-ciri dari otot jantung adalah berbentuk silindris dan memiliki percabangan, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang terletak di tengah, bekerja tanpa kesadaran, dan bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Ayo belajar bersama sistem gerak manusia. Salah satunya bagian rangka, skeleton nama lainnya. Rangka kita ada dua, aksial apendikular. Mereka terbagi jadi 4. Ayo nyanyikan bersama. Tengkorak, tulang belakang, tulang dada dan rusuk, itu bagian rangka. Aksial manusia, gelang bahu gerak atas, gelang panggul gerak. Os frontalis parietalis, occipital sphenoidalis, os ethmoidalis ostea, os maxilla mandibula, zygomatic os palatum, os nasal, os lacrimal, os vomer, ada di bagian wajah. Cervix, thorax, dan bawah, femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, paling ujung jari, kaki falange. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.